Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para jemaah salat subuh rahimakumullah ya rahmati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah, atas kesempatan kita bisa mengerjakan sholat. Katanya para ulama, la taqul qad shallaitu wa lam yahnak wa lam yamnahni, wa innama qul innama aqtani sholat. Janganlah kita berkata qad shallaitu, kami sudah sholat, tapi walam yamnahni, tetapi Allah masih belum memberikan sesuatu yang aku inginkan. Janganlah kita berkata aku sudah sholat, tetapi Allah masih belum memberikan apa yang aku inginkan. Wa innama qul, tetapi berkatalah engkau qad a'tani sholat, Allah telah memberiku kesempatan untuk mengerjakan sholat. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada saat ini kami diberi tugas untuk menggantikan salah satu pemateri yang saat ini sedang berhalangan. Jadi temanya itu adalah i'tikaf. I'tikaf, tentunya yang dimaksud dengan i'tikaf adalah di masjid. Pada jemaah sekalian yang saya hormati, ada beberapa pekerjaan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sekalipun selainnya bulan Ramadan ya tetap dianjurkan, tetapi sangat muakkad sekali, sangat afdol sekali untuk bulan Ramadan. Di antara pekerjaan yang muakkad di bulan Ramadan adalah tadarrusul Quran, yaitu membaca Quran. Alhamdulillah, tradisi di negara kita bisa diadakan tadarrusul Quran setiap selesai sholat tarawih. Ini namanya tradisi yang bernilai ibadah. Jadi memang caranya ulama dulu itu penyebar agama Islam ke negara kita ini, amalia-amalia ini yang dianjurkan dijadikan sebuah tradisi sehingga menjadi kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Amal yang afdhaliyah seperti tadarrusul Quran. Terus ada yang dianjurkan yaitu i'tikaf. Apa yang dinamakan i'tikaf? I'tikaf ini adalah al-lubthu fil masjid, diam di masjid walau qadratu ma'ninati, sekalipun sangat sebentar. Qadratu ma'ninati dia tidak sampai 1 menit. Asalkan diniyati, asalkan dengan niat. Walau mutarabbitan, sekalipun tidak sempat duduk. Misalnya kita mau berangkat kerja jam 7, mampir dulu ke masjid, jalan-jalan di masjid. Mutarabbitan itu tidak duduk, cuma jalan-jalan, hanya sebentar saja. Qadratu ma'ninatin fauqa qadratu ma'ninatin, ya 1 detik, 2 detik lah, 2 detik, 3 detik, itu sudah bernama i'tikaf. Lubthu fil masjid itu berada di masjid, ya, itu namanya i'tikaf. Nah ini sudah dapat pahala. Kita dapat pahalanya i'tikaf karena kita diam di masjid. Makanya kalau kita masuk masjid, apalagi seperti ini, nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala,
niat i'tikaf. Begitu masuk masjid kita sudah niat. Nawaitu i'tikaf di hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Jalan dari depan sana maju ke sini kemudian keluar lagi. Kita dapat pahalanya. Di pahalanya ini sangat murah sekali, sangat gampang. Sekarang niat i'tikaf dulu masjid. Berangkat kerja niat i'tikaf dulu. Masuk apa namanya? Mutarotitan itu, apalagi kita sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid. Setelah itu berangkat. Lah ini dapat pahalanya luar biasa. Pahalanya kita. Kenapa ada pahala yang seperti ini? Besok ini para jemaah sekalian, ada beberapa orang yang fi dzillin yauma la dzilla illa dzilluh di hari kiamat. Fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Besok di hari kiamat itu orang-orang itu pada sibuk semuanya. Pada sibuk. Kecuali ada beberapa kelompok orang yang fi sab'atun fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Itu diantaranya siapa? Adalah manusia yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah seseorang yang hatinya selalu ingat ke masjid. Qalbuhu mu'allaqun, hatinya yang ada di masjid, orangnya di mana-mana. Mau berangkat kerja masih ke masjid dulu, pulang kerja pergi ke masjid lagi. Nawaitu i'tikaf, salat sunat, tahiyatul masjid. Setelah itu pulang. Nah ini besok kita akan mendapatkan kemuliaan fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Jadi kita berada di naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan selain naungannya Allah. Jadi saking sekarang ini di dunia kita besok ini yang lain itu berpanas-panasan. Pertemuan yang banyak yang lain berpanas-panasan, tetapi orang yang hatinya mu'allaqun bil masajid ini berada di tempat VIP, berada di tempat yang salah asik, sebagai kursi nyaman. Bismillah yauma la dzilla illa dzilluh. Tidak akan ada naungan seindah naungannya Allah, senikmat naungannya. Ini jadi kita mari semangat beriktikaf itu. Iktikaf itu ya cuma kayak tadi itu, apalagi kita iktikafnya dari tadi, dari jam 3, dari jam 3:30 sudah ada di sini. Nawaitu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Begitu masuk sudah nawaitu iktikaf. Jadi hati kita selalu didekatkan dengan masjid. Besok itu orang juga berangkatnya dari menuju surga. Berangkat menuju surga ini kan katanya siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini ahadu ahadu minas sayf, lebih tajam dari pedang, lebih adatu minas sya'ar, lebih kecil daripada rambut. Jalan siratal mustaqim. Tetapi yang tidak seperti itu ya. Artinya jangan terlalu dibayangkan begitu, aduh bagaimana kaki saya nanti itu ginjal saya. Nah, tidak juga, karena orang itu ada yang pakai kendaraannya itu pakai masjid. Jadi berangkatnya ke sana, walaupun lewat di situ, tetapi kan kita mengendarai masjid. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu dekat dengan masjid. Cara di antara cara dekat dengan masjid adalah i'tikaf. I'tikaf ini di masjid, tidak boleh di mushola. Tidak sah ada i'tikaf itu di mushola, tapi harus di masjid. Walaupun di rumah kita sendiri, kalau kita bangun masjid itu boleh. Cara ulama-ulama dulu itu ya, cara ulama dulu biar bisa i'tikaf di rumahnya, tidak usah ke masjid. Di rumahnya dibangun masjid.
Caranya bagaimana cara di rumah bangun masjid? Ya kita misalnya beberapa meter dari rumah itu apa ja'altu hadzal masjid. Aku jadikan tempat ini sebagai masjid. Nah, itu kalau di rumah ya di kamar di mana di pojok mana itu dijadikan tempat ja'altu hadzal masjid. Kemudian di situ kita bisa itikaf. Tapi yang repot ini sulit. Sulitnya gimana? Sulitnya nanti tempat ini selama-lamanya jadi masjid. Ada yang cara yang lebih mudah untuk agar tidak selamanya jadi masjid. Bagaimana? Kita itu ngampar sejadah. Sejadahnya diampar, kemudian dipaku dulu. Ja'altu hadhihi sajadah masjidan. Aku jadikan sajadah ini sebagai masjid. Tapi dilekatkan dulu. Pakai apa itu? Melekat. Sekiranya melekat sajadahnya. Lah maka otomatis sajadah ini jadi masjid. Kita itikaf di tempat itu. Ya masjid sudah. Nawaitu itikaf di dalam masjid. Itikaf. Ngaji, baca Quran, sholat. Itu sama saja. Apa hukumnya dengan itikaf ya di masjid yang kayak ini. Satu saat misalnya kita akan merenovasi rumah itu, maka ya sajadahnya diambil. Nah ini kesampaian saya kocak mekol masjid di modern. Wah bisa, kenapa bisa masjidnya dipindah? Jadi sajadah ini otomatis menjadi masjid. Nah ini kan cara ya, kalau kita itu kalau di rumahnya kiai itu banyak yang seperti itu. Para kiai umum, para masyarakat itu apa namanya bikin yang kayak hingga bisa itikaf. Terus para jemaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan di bulan Ramadan ada amal, di antara amal yang afdal adalah itikaf. Di bulan Ramadan ini juga ada beberapa waktu tertentu yang lebih utama lagi untuk diitikaf. Yaitu kapan? Fil ashril awakhir, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. Jadi kita mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Ashril awakhir, 10 akhir. Kenapa 10 akhir ini sangat dianjurkan? Karena Rasulullah SAW juga 10 akhir ini Rasulullah itu sangat sering itikafnya. 10 akhir dari bulan Ramadan ini Rasulullah sangat sering. Taharraw Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Ini dengan diisi apa? Itikaf. Dengan diisi itikaf di akhir di 10 akhir bulan Ramadan. Barangkali di situ lebih arja, lebih diharapkan datangnya bulan Lailatul Qadar. Lebih diharapkan datangnya Lailatul Qadar yaitu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, keistimewaan Lailatul Qadar ya itu sudah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Maka kita sama dengan mendapatkan pahalanya orang berbuat baik selama 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini kalau dihitung-hitung itu lebih dari 80 tahun. Lebih dari 80 tahun. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, iktikaf ini kita diam di masjid, ada sesuatu yang membatalkan iktikaf. Artinya iktikafnya dianggap selesai. Ada yang iktikafnya itu tidak dianggap selesai walaupun keluar dari masjid.
Kalau kita iktikaf di masjid misalnya, di saat kita iktikaf, kita ini mau mengerjakan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya mulai gelun asawar, itu boleh. Sampai pulang ke rumahnya, tetapi sampai tetap dapat pahalanya iktikaf. Asalkan sampean ini niatnya ingin sahur dulu. Saya setelah sahur akan kembali lagi. Sahur, wudu, kembali lagi. Nah itu sampean ada di rumahnya, tetapi sampean tetap dapat pahalanya iktikaf. Mau sampean pulangnya ni kekengkerong kemine, dah ini kebetulan. Engkau kekengkerong kalau ketang ini, kita boleh kalau lagi boleh. Dah ini kebetulan iktikafnya. Begitu keluar sudah selesai, iktikafnya selesai. Nanti kembali lagi ya niat lagi. Jadi iktikaf ini kadang-kadang kita keluar dari masjid tapi tetap dapat pahalanya iktikaf. Bagaimana? Karena mengerjakan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Tapi dengan niatan dia ingin kembali lagi setelah selesainya ini. Ya tadi itu, kayak kita mau makan atau kita mau qadul hajat, kita mau kencing misalnya. Enggak kencing di masjid terus. Jadi masjid lebar, entar gue letak pakai satpam. Saya pulang saja kencing di rumah. Tidak apa-apa. Saya qadul hajat di rumah saja. Saya tidak suka qadul hajat di masjid. Walaupun di masjid ada mu'adun di qadul hajat. Ada tempat yang ada WC-nya. Saya pakai ada WC. Nah itu tidak membatalkan nilai iktikaf kita. Termasuk juga tidak membatalkan nilai iktikaf itu adalah mendatangi jenazah, sholat jenazah. Asalkan lam yantawil. Misalnya sampai iktikaf di masjid, kalau di rumah ada orang meninggal dunia dan akan disolatkan pada jam 9 misalnya. Jenazah akan dilaksanakan pada jam 9. Sampai pulang untuk mengerjakan sholat jenazah, itu tidak membatalkan iktikafnya sampean, pahala iktikafnya sampean. Asalkan lam yantawil. Bapak sekiranya tidak menunggu sampai di sana, kira-kira nunggu sebentar pas sholat. Kalau nunggunya agak lama berarti iktikaf sampean batal. Maksudnya batal itu kalau kembali lagi maka butuh niat baru, iktikaf baru. Atau ia dan kemarin iktikaf sampean dengar saudaranya sakit, pulang dulu kah jenguk saudara. Nanti setelah jenguk saya niat kembali lagi. Nah ini sampean keluar dari masjid, ini tidak mengurangi nilai iktikaf. Pokoknya kalau kepentingan yang penting, yang agak penting. Kepentingan yang agak penting ini walaupun meninggalkan masjid, tetapi nilai iktikaf kita itu tetap tidak berkurang. Pahala iktikaf kita tetap dicatat oleh malaikat. Jadi marilah para jemaah sekalian, dengan momen bulan Ramadan ini kita tingkatkan iktikaf kita di masjid. Asalkan keperluan rumah sudah selesai. Keperluan rumah selesai dulu ya. Jadi istri sudah, keperluannya anak dan istri selesai semua, iktikaf. Jangan masjid ini dijadikan tempat pelarian kita untuk tidak bertanggung jawab. Karena tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, pergi ke masjid mereka. Jadi tidak baik kalau masjid itu dijadikan itu. Jadi kita selesaikan dulu urusan di rumah, selesaikan. Wis mari kapi jadi itu. Benar, karena ada kapi saya kebuka misalnya sahur wis benar, maka kita pergi ke masjid. Jangan-jangan kita itu sok-sok ya, sok selain iktikaf jadi di rumahnya sok berwibawa. Ini jangan sekali-kali. Kemudian niat pulang ke rumah nanti harus
disediakan semua. Saya ini sudah itikaf, datang ke sini mau sahur, tidak ada apa-apanya, ini masih. Dan jangan sekali-kali kita seperti itu. Marilah kita baik ini, ya baik. Hati kita baik, tanggung jawab kita baik, baik kepada Allah, baik kepada keluarga. Biasanya orang yang becek dengan akar-akar, orang baik itu ya pulang-pulangnya minta dilatih, itu biasa. Karena kita sudah merasa baik, setelah kita merasa baik, kita pulang ke rumah harus dilayani. Apa keperluan kita harus ada. Maka baiklah kita dengan sebaik-baiknya, juga dengan hati yang baik. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan para jemaah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum mungkin ini ada pendapat bahwa itikaf itu paling setidaknya di suatu rumah atau katakanlah masjid yang ditempati sholat Jumat. Bagaimana pendapat ini? Terima kasih. Itikaf itu yang penting di masjid. Itikaf yang penting di masjid seperti yang saya katakan tadi. Masalah afdholiyah itu dia sama dengan afdholiyah secara zahir itu sama dengan di mana masjid itu banyak jemaahnya, ya disitulah kita lebih baik. Tapi secara zahir, secara ini afdholiyah zahir. Ada afdholiyah itu batinan. Afdholiyah batinan justru kadang-kadang itikaf di rumah itu lebih baik daripada itikaf di masjid, tergantung penyakit hati kita. Di masjid, istilah di kitab itu ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Itikaf itu di masjid jami atau bukan masjid jami itu sama-sama sah dan sama-sama bernilai sunnah. Masjid jami itu apa? Masjid jami itu adalah masjid yang ditempati sholat Jumat. Jadi di sana, di tempatnya para imam, para masyayikh, itu di Timur Tengah, itu ada istilah masjid jami, ada istilah ghairu jami. Mulai dari zamannya Nabi, di zamannya Nabi itu masjid jami hanya satu, yaitu masjid Madinah, masjid yang ditempati sholat Jumat. Ada masjid Kuba, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, banyak masjid dulu itu. Tapi tidak semua masjid ditempati sholat Jumat. Tapi sholat berjamaah ditempati. Hanya untuk Jumatnya ada di satu tempat. Lain dengan di Indonesia ini, bapak bangun masjid Jumat, bangun masjid Jumat, pun atau karan pada masjid, pada kiainan, pada imam, terutama di desa, di kota masjid ada masalah. Di desa-desa kadang-kadang sholatnya ini tidak sampai 40 orang. Ada masjid itu sholat Jumat hanya 10 orang. Itu ada. Karena begitu masjid katanya harus Jumat. Masjid itu tidak harus ditempati sholat Jumat. Ini boleh baca, mungkin pada. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Ampun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Kiai, saya pernah baca di YouTube, ini cuma baca di YouTube, musola yang sudah diwakafkan itu boleh iktikaf di musola yang diwakafkan juga sholat ahli amal. Apakah itu benar? Terima kasih.
Ada nama musola itu oleh ramatan itikaf. Jadi kaji yang Malaysia sudah neraka ini kan. Di wakaf itu ada dua. Wakaf itu ada musola misalnya. Aku wakafkan tempat ini musola, maka nikah otomatis tidak jadi masjid. Dia menjadi tempatnya sholat, jadi wakaf sholat. Beda dengan wakaf Tuhan dan i'tikaf. Ini otomatis jadi masjid. Saya wakafkan tempat ini untuk bisa di'iktikafi, maka otomatis tempat itu menjadi masjid. Otomatis ya. Mon wakaf Tuhan li sholati fi. Saya wakafkan tempat ini untuk bisa disolati. Itu tidak jadi masjid, jadi musola. Kalau wakaf Tuhan dan i'tikaf, saya wakafkan tempat ini untuk bisa di'iktikafi, maka otomatis pada mengucap wakaf Tuhan dan masjid. Saya wakafkan tempat ini menjadi masjid. Jadi kalau musola walaupun wakaf, maka tidak sah untuk i'tikaf, juga tidak sah untuk sholat tahiyatan masjid. Sedekah bisa kecuali musolanya sudah dirubah menjadi masjid. Musola dirubah jadi masjid saja itu kalau sudah wakaf. Kalau sudah wakaf, tempat ini sudah diwakafkan jadi musola. Wakaf Tuhan dan musola. Jadi kaum ulama itu masih banyak yang tidak memperbolehkan untuk dijadikan masjid, karena kalau sudah wakaf itu sudah pindah ke pemilikan miliknya Allah. Mun milik Allah sehingga tak bisa. Itu tapi juga sih ulama-ulama modern ini banyak juga yang memperbolehkan musola itu dijadikan masjid. Ulama-ulama di dulu itu hampir tidak ada yang memperbolehkan wakaf musola itu dijadikan. Ini kesepakatan ulama-ulama modern seakan-akan ya membiarkan saja, seakan-akan memperbolehkan itu terjadi. Mungkin dengan ijtihad yang baru. Ampun di terakhir mulai keropanya dulu. I'tikaf itu ya ada beberapa yang membatalkan pahalanya i'tikaf. Ada beberapa yang membatalkan pahalanya i'tikaf. Apa itu? Ini kan asyadmu apa suwa babai bati apa? Agosip di masjid. Gosip di masjid. Ini gosip tebangan ini kan membatalkan pahalanya i'tikaf, tapi ya di saat itu benar pas dari ada sampai kemudian ini kepada kapi. Nah, ya di saat itulah, di saat ghaibah ini maka hilang, tidak mendapatkan pahalanya di saat dirinya sedang gosip. I'tikaf sebelum enten lagi bayar kapi enten dah hilang. Terus waktu harumi makan yang haram, makan haram itu bisa membatalkan pahalanya i'tikaf. Jadi di masjid ya usahakan jangan ada syatmu, saling memusuhi, jangan ada ghibah, saling ngerasani itu di masjid ini biar kita benar-benar ya juga jangan bicara tentang tegangan di masjid itu. Artinya itu tata krama yang ada di dalam masjid kita jaga. Kalau tidur tidak apa-apa, tidur di masjid, wah sampai ada gentang di masjid ini kalau ada apa. I'tikaf langsung gentang di masjid, tidak apa-apa. Ya. Boleh tetap mendapatkan pahalanya. Harus punya wudhu. Tidak harus punya wudhu, ya. Tapi sunat berwudhu, sunat wudhunya sunat. Boleh alamat
mudah-mudahan